mencoba konsep slow living di tempat tinggal yang berbeda seperti yang kebanyakan orang pikir. Slow living itu sebenarnya sebuah konsep hidup mencoba mencari tenang dalam segala situasi, menikmati momen. Jadi mau dimanapun kita, walaupun even kita tinggal di gunung sekalipun, kalau kita overthinking, sebenarnya nggak mengikuti konsep slow living itu sendiri. Coba deh kita sediakan sudut khusus gitu, sudut hijau untuk mencari hening dan tenang kita itu dengan kita berinteraksi dengan alam gitu. Jadi di setiap rumah ketika kita pulang, kita bisa punya momen tenang di tempat sudut yang kita ciptakan itu. Waktunya berkebun kayaknya enak. Selamat pagi pasukan hijauku semua. Alhamdulillah seger semua. Terima kasih ya, tumbuhnya kalian sudah bagus bener. Mudah-mudahan tumbuh sehat semua ya. Halo, selamat datang di kebun mungilku. Tadi pagi naik sepeda tuh, biasanya kalau habis naik sepeda aku melipir langsung ke kebun gitu. Untuk melakukan meditasi kebun, ya aku bilang biasanya meditasi kebun itu adalah momen me time-ku gitu. Setelah ngurus anak, semua urusan anak selesai, urusan rumah selesai, disinilah tempat aku mengambil momen hening aku gitu. Luasnya 4 kali 2,5 meter, tapi lumayan ya isinya gitu, sayuran-sayuran organik yang memang sehari-hari kita konsumsi. Mulai berkebun itu sih awal tahun 2016 ya, benar-benar 2016 itu benih pertama yang aku semai itu tahun 2016. Dan yang mendorong awalnya seperti umum orang yaitu pengen mandiri pangan awalnya. Apalagi ketika punya anak kedua yang benar-benar banyak free time-nya. Beda sama anak pertama kan lebih banyak kerja gitu, full time kerja. Pas anak kedua mulai aware sama hal-hal. Wah, ini kan kasih sayuran anak, ada pestisida kimianya dan lain-lain. Akhirnya berkeinginan untuk bisa nggak sih nanam sayur nih kalau di rumah gitu. Karena kan kalau menanam sayur itu kan identik dengan kebun besar, harus petani, harus yang tahu tentang pertanian dan lain-lain. Cuman ternyata pada saat browsing-browsing itu ternyata bisa juga ya. Gitu ternyata di rumah juga nanam sayur tuh bisa. Akhirnya disitulah pertama kali gitu. Ya tujuan awalnya sih mandiri pangan ya, walaupun setelah kedepannya itu bermanfaatnya lebih daripada itu.
Ini aku lagi di bak media tanamku. Biasanya aku campur media tanam di sini gitu, kayak sekam bakar, kompos, tanah gitu. Jadi kan pupuk kambing halus gitu. Jadi di sini semuanya aku campur. Biasanya aku diemin dulu sehari 2 hari, aku campur semuanya. Habis itu baru aku pakai. Iya, ini lagi mau berkebun bareng anak-anak. Kita ajak anak-anak semai ya, gitu kegiatan aku hari-hari. Ayo kita semai benih baru. Kita semai benih ini aja, pakcoy. Mana? Pakcoy. Dalam berkebun, pastinya aku juga melibatkan anakku ya. Gitu, anak-anakku itu memang aku ajak terlibat supaya apa? Supaya karena aku sudah merasakan manfaatnya. Ternyata ketika kita terlibat dalam kegiatan bersama alam, gitu, kita lebih sehat pastinya ya, gitu, lebih sehat lahir batin, lebih mengurangi distraksi dari gadget ya zaman sekarang anak-anak itu. Jadi di situ aku juga mempersiapkan banyak hal untuk screen time-nya hanya weekend, berarti kegiatan-kegiatan termasuk kegiatanku berkebun aku libatin. Mulai dari aku biarkan mereka untuk menyentuh tanah ya, kotor-kotoran, basah-basahan gitu kan. Tapi menurutku itu suatu hal yang lebih bisa melatih baik untuk pertumbuhannya sih gitu, dibanding hanya duduk nonton atau main gadget atau apa gitu. Jadi itu kegiatan yang mereka juga sukain salah satunya gitu. Quality time aku sama anak-anak juga termasuk itu sih gitu. Oke, sekarang waktunya kita semprot nih. Siapa duluan? Sweet dong, sweet aja. Sweet dulu. Nah, siapa tuh? Khairu dulu, oke. Nih. Iya. Iya. Oke. Adik kelihatan nanti gantian. Ayo, sekarang siram. Aku ini sudah beberapa waktu ini kan lebih punya banyak waktu di rumah ya, gitu, karena tidak full time kerja seperti dulu, gitu. Dan seperti manusia pada umumnya, gejolak kehidupan naik turun, apalagi anak 3 laki-laki, gitu kan. Jadi aku merasa bahwa kita ini seorang ibu itu punya tanggung jawab sendiri untuk mencari sisi netral kita untuk setelah riuh dalam kehidupan, kita punya tugas untuk menyelesaikan diri kita dulu dengan rasa netral, mengembalikan netral kita di setiap putaran hari kita itu. Dan aku merasa bahwa harus ada suatu usaha dari kita seorang ibu itu untuk bisa selalu mengembalikan netral kita gitu. Dan biasanya pagi-pagi itu aku selalu menyempatkan diri untuk ambil momen hening. Aku biasanya sebutnya kayak spasi hening gitu, minimal 15 menit gitu. Untuk apa gunanya itu? Untuk mengosongkan toples kita gitu yang sudah penuh, lalu kita buka hanya dengan melihat visual perubahan langit, terus udah gitu kita lihat tumbuhan, kita lihat ekosistem yang ada di sini, tenang, tanpa suara, tanpa kegiatan apapun, yang pastinya jauh dari gadget ya, gitu. Screen itu udah pasti jauh. Jadi 15 menit aku hanya duduk, momen kontemplasi, mengosongkan semua toples yang sudah penuh untuk kembali lagi, untuk diisi kembali toples itu, gitu.
kita panen beberapa yang sudah bisa dipanen untuk masak siang ini ya. Ini ada kangkung nih, aku panen kangkung duluan ya. Nah, kangkung ini ada dua cara sih untuk panennya. Ada yang dicabut, ada yang dipotong aja supaya bisa tumbuh lagi. Tapi kalau aku biasanya langsung aku cabut supaya aku bisa tanam lagi yang baru. Jadi selalu fresh pengennya. Jadi aku mencoba pelan-pelan belajar menerapkan konsep slow living di tempat tinggal yang berbeda seperti yang kebanyakan orang pikir gitu, yaitu di alam. Sedangkan ini kan kehidupan bertetangga ya kan, juga masih banyak anak kecil yang harus aku urus, hektik kehidupan perkotaan juga ya, seperti itu. Banyak orang miskonsepsi ya bahwa slow living itu tuh wah ini buat masa pensiun gitu kan, atau financial freedom udah aman semuanya, atau enggak ini kan harus di gunung, harus di alam dan lain-lain. Cuman setelah aku pikir-pikir, slow living itu sebenarnya sebuah konsep hidup yang hadir secara utuh, sadar akan sebuah tiap momen, momentum, dan selalu mencoba mencari tenang dalam segala situasi, menikmati momen gitu. Jadi mau dimanapun kita, walaupun even kita tinggal di gunung sekalipun, kalau kita overthinking, snewon dan lain-lain, sebenarnya nggak mengikuti konsep slow living itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita mau panen daun pisang ya gitu. Soalnya daun pisang itu kan susah ya didapetin. Jadi kalau kita punya pohon pisang, itu kita selalu bisa dapet fresh gitu. Atau nggak kalau misalkan mau masak sesuatu, kita ke jalan dulu, cari-cari, kita potong, kayaknya repot ya. Jadi kita tanam aja. Kita ambil yang paling bawah aja. Nah, daun pisang ini kita macam-macam kan ya, kalau ibu-ibu pasti tahu, bisa bikin pepes, bisa bikin nasi bakar. Nah, tapi ini batangnya nanti jangan dibuang ya, soalnya bisa buat kompos. Jadi semua bagian dari pisang itu bisa dipakai, bermanfaat. Nah, sekarang kita panen daun salam. Nah, daun salam ini umurnya sekitar 7-8 tahun gitu. Jadi kalau sudah sebesar ini, serunya kita juga bisa ikut berbagi ya gitu sama lingkungan sekitar. Jadi biasanya kalau misalkan ada yang butuh daun salam, mereka langsung petik aja. Aku bilang udah ambil aja nggak apa-apa gitu, langsung gitu. Nah, serunya hari ini kita banyak penghuninya loh daun salamnya gitu. Lagi ya banyak penghuni, kita bisa kasih ekosistem buat mereka juga, nggak cuma manfaat buat kita, tapi kita juga menciptakan ekosistem buat makhluk selain kita. Ini ada banyak kepompong di sini yang bentar lagi jadi kupu-kupu gitu. Seru kan? Jadi manfaatnya bukan cuma buat kita aja loh, buat semuanya. Nih, sekarang kita mau panen kemangi ya. Ini kemangi itu suka tumbuh bunga ini kalau sudah menuju tua tuh tumbuh bunga seperti ini nih gitu. Nah, ini bunga-bunga ini yang jadi benih kemangi nanti yang bisa kita tanam gitu. Jadi kalau kita mau pergunakan ini untuk benih, kita tunggu sampai dia kering. Nah, yang ada bunganya kayak gini nih, biasanya aku suka untuk jadiin pajangan beberapa hari untuk cantik-cantikan di meja.
Hasil panen pastinya apa yang aku tanam itu bermanfaat ya buat isi dapur gitu, buat bahan masak gitu. Nah, cuma memang tidak menunjang 100% gitu. Paling mungkin sekitar kadang 50% lumayan ya gitu. 50% kayak karena kita muter kayak misalkan dari kangkung besok ternyata yang bisa kita panen bayam gitu. Jadi kita masak sesuatu yang berhubungan dengan bayam. Habis itu kita muter lagi, oh ada kemangi gitu. Kita masak apa. Jadi termanfaatkannya sih sebenarnya bisa hampir setiap hari gitu. Tapi mungkin jumlahnya itu lebih terbatas ya kalau dibanding dengan beli dan lain-lain gitu. Dan seperti kayak yang pohon salam, terus udah gitu kemangi, terus pandan dan lain-lain, itu hasil panennya juga bisa dimanfaatin sama lingkungan sekitarku. Oke, sekarang waktunya kita masak. Nah, biasanya sisa dapur langsung aku masukin ke dalam tas kompos ini gitu. Nah, nanti setelah komposnya sudah jadi, digunakan lagi untuk bisa media untuk kita bisa tanam-tanam gitu. Yang belum mulai kompos jangan lupa kompos supaya sampahnya jadi manfaat ya. Konsep kebunku itu yang pastinya organik ya gitu, karena sebisa mungkin memang karena tujuannya memang menanam itu pengen kasih asupan yang baik buat keluarga, jadi otomatis pasti treatmentnya juga organik gitu. Nah tapi walaupun organik, pertumbuhannya juga bisa kita baik juga ketika kita usahakan seperti pupuknya. Walaupun organik kan bukan berarti tidak dikasih pupuk gitu ya, pestisida untuk menghindari hama dan lain-lainnya, itu semua itu bisa tumbuh baik juga kok organik walaupun di udara panas dan lain-lain, ketika kita tahu perlahan-lahan belajar karakter setiap tanaman, karena karakter setiap tanaman itu beda-beda. Nah untuk pupuk, karena perlakuannya organik, jadi kita juga gunakan pupuk yang memang dari alam juga gitu. Sekarang kita mau buat bekas cucian beras nih, mau kita fermentasikan, tapi supaya fermentasinya bagus harus ditambahin bakteri pengurainya sama ampas tebunya gitu.
ini kita fermentasi sekitar 10 hari gitu. Nah, kebetulan aku sudah punya yang udah jadi kita coba aplikasikan ya. Untuk sekitar 5 liter air itu kita gunakan gelas kecil mineral yang biasa ukuran kira-kira segini. Kita campur. Nah, manfaat fermentasi cucian beras itu buat kebutuhan tanaman seperti kalau pupuk kimia itu kan ada namanya NPK ya gitu. Itu kan sesuatu yang dibutuhin sama tumbuhan gitu. Yaitu nitrogen, fosfor, sama kalium gitu. Nah, di organik kita juga bisa bikin gitu. Sama seperti yang pupuk kimia itu pengaplikasiannya, tapi cara bikinnya berbeda gitu. Semuanya dari bahan yang lebih alami gitu. Tapi kandungannya tetap yang dibutuhin tumbuhan itu sendiri, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sekarang kita aplikasikan langsung ke tanamannya ya. Untuk teman-teman yang belum pernah mencoba berkebun, atau sebenarnya berkebun itu jangan dilihat dari, oh saya nggak hobi gitu ya, saya nggak hobi berkebun, nggak suka sama tanaman, tapi kita lihat dari sisi lainnya bahwa ketika kita di perkotaan, kita hanya bertemu dengan alam itu kan sesekali, entah liburan sekolah anak panjang, atau cuti lama, dan lain-lain. Sedangkan berkebun itu bersentuhan dengan alam walaupun cuma sedikit, itu adalah suatu terapi terbaik gitu untuk bisa meditasi kebun, momen kontemplasi, mencari tenang, dan lain-lain. Itu sehat kan buat lahir batin kita juga gitu. Karena kita tahu kalau di perkotaan kan lahannya kecil. Kalau kita berharap bahwa oh ini bisa memenuhi semua kebutuhan, itu kayak rada sedikit muluk ya. Tapi aku berpikir bahwa coba deh kita sediakan sudut khusus gitu, sudut hijau, sudut meditasi kebun kita untuk mencari hening dan tenang kita itu dengan kita berinteraksi dengan alam gitu. Jadi di setiap rumah ketika kita pulang kita bisa punya momen tenang di tempat sudut yang kita ciptakan itu gitu.